Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jemain. Saudara pemirsa, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Kultum bersama Mukhlis dan Ros. Allah mengajak kita untuk beribadah dan ini merupakan kewajiban. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Ibadah itu banyak sekali. Bahkan seorang muslim disebutkan ibadah yang dilakukan itu harus semuanya aktivitas bernuansa ibadah, sehingga tidak ada waktu tanpa ibadah. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah SWT, yaitu beribadah dengan ilmu. Ilmu itu sangat penting sekali. Bahkan ayat pertama kali turun kepada Rasulullah bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk ibadah, puasa dan lainnya, tapi perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di dalam membaca itu kita mendapat ilmu, ada pengetahuan di dalamnya. Nah, aktivitas membaca inilah yang dituntut kepada kita agar kita memiliki ilmu. Apakah membaca dalam arti kata betul-betul menuntut ilmu di sekolah dari orang tua, atau di tengah masyarakat, atau makna ilmu yang bisa kita terima dalam kajian-kajian keislaman. Ilmu ini penting sekali, apalagi yang berkaitan tentang ibadah. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh hanya mengekor, tapi kita harus mengetahui apa yang kita ikuti itu. Apalagi yang berkaitan tentang ibadah, maka harus kita ilmui. Nah, ilmu itu penting sekali. Di makna Iqra itu bacalah, kajilah, telitilah. Bahkan dalam surat Muhammad Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kajilah, telitilah, betulkah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita sebagai muslim itu terbuka peluang yang sangat luas sekali untuk mencari, meneliti tentang kebenaran apa saja, termasuk juga kebenaran terhadap ibadah. Jadi memang ilmu itu penting sekali. Itu makanya Rasul memberikan sabdanya itu menyebutkan bahwasanya kewajiban kita itu menuntut ilmu, kun aliman. Nah, kewajiban kita pertama adalah mengajar. Syarat mengajar ini tentu memiliki ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu tentu dituntut untuk mengajar keluarga kita, masyarakat kita. Orang yang punya ilmu harus memberikan pengajaran. Tidak boleh dia menyembunyikan ilmunya. Kun aliman. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak bisa mengajar, maka muta'aliman, atau menjadi orang yang belajar. Apakah sekolah ya khusus atau mengikuti kajian-kajian keislaman. Artinya ada peluang bagi dia untuk menambah pengetahuannya, yaitu belajar. Nah, belajar itu memang sulit, memang membutuhkan waktu yang panjang. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwasanya menuntut ilmu itu pedih sekali, susah sekali. Tapi lebih susah adalah kalau kita tidak punya ilmu.
Jadi perlu memiliki ilmu, ajarkan. Tidak punya ilmu, belajar. Kalau sudah punya ilmu, nanti mengajar. Kalau kita tidak punya mungkin kesempatan lagi untuk belajar, kun aliman atau muta'aliman atau sami'an, mendengar kajian-kajian keislaman, atau mendengarkan ajar majlis taklim, majlis ilmu di masjid, di surau, untuk menambah pengetahuan. Dengarkan. Nah, dengan mendengar itu kita mendapat pengetahuan. Tidak bisa juga atau tidak ada peluang untuk mendengar. Al-muhibban. Jadilah orang yang cinta dengan ilmu itu. Ya, mungkin dia memberikan infak untuk majlis ilmu, atau dia memberi buku-buku, letakkan di pustaka, atau dia menyantuni fakir miskin, orang-orang yang mampu untuk belajar diberikan beasiswa. Ini wujud daripada cinta kepada ilmu. Nah, wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima, maka fatahlik, celaka. Tidak mau mengajar, tidak mau juga belajar, tidak juga mau mendengar, tidak juga cinta dengan ilmu, maka celaka. Nah, apalagi berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ilmu, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, kita mendengarkan pengajian tentang ibadah apa saja, dengarkan dahulu, dikaji, diteliti, ikuti pendapat ulama yang soleh, yang sahih, ilmu yang diterima, agar ibadah kita itu bernilai pahala. Jadi seorang muslim itu memang dituntut menjadi orang yang pintar, ya, pintar sesuai dengan kemampuan dia. Jadi apapun juga tinggi pendidikan kita secara formal, tapi dari segi pendidikan agama jangan sampai tidak. Itu makanya bahwasanya pendidikan agama itu sangat penting sekali. Ya. Jangan sampai pendidikan kita tinggi, tapi pendidikan agama tidak kita miliki. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Semua ilmu itu adalah Islam yang bisa kita pelajari. Tapi khusus berkaitan tentang agama, maka kewajiban kita semuanya untuk mengetahuinya, agar ibadah kita itu bernilai di hadapan Allah dengan pahala. Sudah pemirsa di mana saja Anda pada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.